Al-Babul Khamis, bab yang kelima, hukum pembacaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan para ulama mengatakan kalau hukum Maulid adalah bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah dan ada yang memponis bid'ah sayyi'ah. Karena terjadi khilafiyah seperti ini, maka agar mengetahui mana yang benar, marilah kita mempelajari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma yang menjadi sumber permasalahan perbedaan pendapat ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna syarral umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sunan Ibnu Majah raqam 45. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ingatlah, berhati-hatilah kalian jangan sampai membuat hal-hal baru, karena perkara yang paling jelek adalah membuat hal baru dalam masalah agama, dan setiap perbuatan yang baru itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Rawahu Ibnu Majah. Hadis-hadis yang lain yang sanada dengan hadis di atas banyak. Perbedaan pendapat yang terjadi itu disebabkan penafsiran lafaz kullu pertama atau depan pada hadis itu berbeda. Di dalam ilmu mantik, kata kullu itu bisa mempunyai dua arti, yaitu seluruh dan sebahagian. Tetapi kebanyakan bermakna seluruh. Ilmu mantik logika adalah sebuah ilmu yang dihasilkan setelah mendalami Al-Quran dengan seksama. Kata kullu bermakna dua arti. Itu bisa dibuktikan dengan membandingkan kata kullu di kebanyakan ayat dengan petikan ayat Al-Quran di bawah ini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Al-Anbiya ayat 30. Artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Al-Anbiya ayat 30. Jika kullu ini kita artikan sesuai apa adanya, maka jin juga diciptakan dari air, karena jin juga makhluk hidup. Tetapi jika ayat di atas kita hubungkan dengan ayat wa khuliqal janna mim marijim min nar Ar-Rahman ayat 15, yang artinya dan Allah menciptakan para jin dari percikan api yang menyala. Ar-Rahman ayat 15. Maka akan kita ketahui kalau jin itu tercipta dari api, bukan dari air. Dengan begitu kata kullu pada ayat 30 suratul Anbiya berarti sebagian, bukan seluruh. Inilah bukti kalau lafaz kullu itu ada yang bermakna sebagian. Dengan begitu lafaz kullu dalam hadis di atas atau yang sanada dengan hadis di atas kullu yang pertama depan bermakna sebagian, sedangkan kullu yang belakang bermakna seluruhnya, sehingga maknanya menjadi dan sebagian perbuatan baru itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Untuk jelasnya keterangan ini, marilah kita tengok sejarah para sahabat setelah Rasulullah wafat. Apa yang telah dilakukan oleh mereka sepeninggal Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik yang dididik oleh Rasulullah SAW sendiri. Para sahabat yang mengetahui tentang kemaslahatan umat dan paling setia mengikuti sunnah Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan atau meremehkan, memerintahkan seseorang. Para sahabat yang mengetahui tentang kemaslahatan umat dan paling setia mengikuti sunnah Rasulullah SAW
tidak pernah mencontohkan atau memerintahkan seseorang untuk membubuhi tanda baca ke dalam mushaf Al-Quran. Begitu juga Rasulullah SAW sendiri. Bahkan salah seorang sahabat besar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semata melarang orang-orang memberi tanda titik pada Al-Quran dengan ucapannya, "Jarridu Al-Quran", artinya jauhilah titik dan harokat dari Al-Quran. Rawahun Nisa'i wa Tabrani. Sedangkan tanda baca dalam Al-Quran itu baru ada pada akhir abad pertama Hijriyah. Orang yang pertama kali mengenalkan tanda titik dalam mushaf adalah Yahya bin Ya'mar yang wafat pada tahun 90 Hijriah. Sedangkan tanda baca harokat baru ada setelahnya. Keputusan pemberian tanda baca ini itu terjadi karena selain tidak merubah makna Al-Quran, tidak ada mudaratnya, juga sangat besar manfaatnya, yaitu umat Islam lebih mudah mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Dan upaya ini pun mendapat dukungan dari para ulama dimanapun dan kapanpun. Bahkan para ulama di zaman kita ini menghukumi wajib atas pemberian tanda baca pada mushaf ini. Tentang pemberian titik ini, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkomentar, "Wala yamna'u min dzalika kaunuhu muhdisan. Fakam min muhdasin hasanun kama qila fi iqamatil jama'ati fit tarawihi innaha min muhdasati Amri radhiyallahu anhu wa annaha bid'atu hasanatin. Innamal bid'atul mazmumatu ma yusadimus sunnatal qadimata aw yukadu yufdi ila taghyiriha." Artinya, meskipun upaya memberi titik dalam huruf-huruf mushaf itu sebuah hal baru, muhdas, tetapi ia tidak terlarang, sebab betapa banyak perbuatan yang baru baik. Sebagaimana dikatakan bahwa penyelenggaraan sholat tarawih secara berjamaah salah satu perbuatan baru, muhdas, bid'ah, adalah Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dan perbuatan itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Sesungguhnya bid'ah yang tercela adalah segala perbuatan yang baru bertentangan dengan sunnah terdahulu atau dapat merubah sunnah. Ihya Ulumuddin 253. Inilah salah satu contoh perbuatan baru, muhdas, yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Yang paling jelas sepeninggalan Rasulullah SAW yang bermanfaat dan tidak ada mudaratnya bagi perkembangan dan syariat Islam. Dikutip dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-muhdasatu darbani, ma uhdisa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an, fahadhihi bid'atu dhalali, wa ma ahdatsu min khairi la yukhalifu syai'an min dzalika fahiya muhdasatun ghairu mazmumatin." Fathul Bari juz 17 halaman 10. Artinya, sesuatu yang baru diadakan muhdas, bid'ah, itu ada dua macam. Satu, sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran, sunnah, asar, peninggalan sahabat, atau ijma', konsensus kesepakatan ulama, maka ini muhdas, bid'ah, disebut dengan bid'ah, sesat, dolal. Dua, dan sesuatu yang baru dari perbuatan baik yang tidak menyalahi sedikit pun dari hal itu Al-Quran, sunnah, asar, dan ijma', maka perbuatan tersebut tergolong perbuatan baru yang tidak tercela. Fathul Bari juz 17 halaman 10. Jadi dengan berdasarkan perkataan imam yang agung ini, kita bisa menilai dengan mudah kalau maulidin Nabi yang sangat bermanfaat bagi umat Islam ini sebuah amalan bid'ah hasanah, baik, sunnah, bukan bid'ah sayyi'ah, jelek, haram. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita cermati perkataan Sayyidi Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seseorang tokoh pembela maulid di negeri yang para ulamanya kebanyakan mengharamkan maulid.
Saudi Arabia di bawah ini. Pada pokoknya berkumpul untuk mengadakan Maulidin Nabi merupakan sesuatu yang sudah lumrah terjadi. Akan tetapi hal itu termasuk kebiasaan baik yang mengandung banyak kegunaan dan manfaat yang akhirnya kembali kepada umat sendiri dengan beberapa keutamaan. Sebab kebiasaan seperti itu memang dianjurkan oleh syarak secara parsial. Dan sesungguhnya perkumpulan seperti ini merupakan sarana yang baik untuk berdakwah, sekaligus merupakan kesempatan emas yang seharusnya tidak boleh terlewatkan. Bahkan menjadi kewajiban para dai dan ulama untuk mengingatkan umat tentang akhlak, sopan santun, sifat sejarah, tata cara bergaul dan ibadah pada Nabi Muhammad SAW, dan ibadatun Nabi Muhammad SAW. Dan hendaknya mereka seharusnya menasihati dan memberi petunjuk kepada umat agar melakukan kebaikan dan keberuntungan, dan juga mengingatkan kepada umat akan datangnya bala, ujian, bid'ah, kejahatan dan berbagai fitnah. Kitab Mafahim Yujabu an Tusahhihat 224 sampai 226.